Kecamatan Besuk, News TV. Monggo like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dan dukungan Anda di channel Kecamatan Besuk, News TV. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga nota dinas dari Wakil Bupati Probolinggo sehingga diizinkan untuk melaksanakan studi tiru terkait penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Mudah-mudahan apa yang nanti kita hasilkan oleh yang kita terima di Kecamatan Sumbersari ini bisa terimplementasikan dalam pemerintahan yang ada di Kecamatan Besuk. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama kami sampaikan ribuan terima kasih kepada Pak Kabar, Pak Camat Sumbersari dan juga staf yang telah menerima kami di kesibukan panjenengan di hari Jumat yang pendek ini sehingga masih meluangkan waktunya untuk menerima kami untuk memberikan inovasi, memberikan pengalaman kepada kami yang nantinya insya Allah akan kami adopsi, akan kami tiru sehingga nanti ada terjalin suatu kerjasama, suatu pengalaman yang insya Allah dalam pemerintahan itu kitabnya hanya satu adalah di kami, karena kami tidak punya kelurahan, adalah undang-undang desa. Kalau di Sumbersari karena kelurahan sama, hanya otonomnya aja antara desa dan kelurahan yang tidak sama. Kemudian yang kedua, maksud dan tujuan kami yang pertama adalah silaturahim, karena kita adalah Jawa, tinggal di Jawa. Insya Allah silaturahim ini yang pertama adalah memperpanjang usia, saling mendoakan, insya Allah kita juga akan bertambah usianya. Kemudian juga akan menambah rasa. Kalau kita ketemu, insya Allah saling kenal, sehingga kita adalah bagian dari saudara juga, bagian dari keluarga. Yang ketiga, insya Allah juga akan menambah saudara dan sebagainya, dan juga menambah pengalaman nanti. Istilahnya ada flashback, apa yang baik kita tiru, apa yang baik dari Kecamatan Besuk nanti kita juga berikan kepada Kecamatan Sumbersari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang ketiga maksud kedatangan kami, era digital, era globalisasi ini sudah kerap sama pimpinan Pak Presiden beralih ke IT, ilmu teknologi. Oleh karena itu, mengingat status di Pak Camat ini story-nya wah luar biasa. Ada setiap kegiatan saya ikuti, wow luar biasa statusnya. Itu bagian dari IT. Secara nggak langsung itu adalah bagian dari IT. Kalau tidak ada yang dilaporkan, didokumentasikan, kita semua nggak ada yang kerja. Nyomongan itu lutok dan sebagainya. Oleh karena itu barangkali nanti mohon diizinkan Pak Camat, ini kami juga ingin memperkenalkan, kami membawa rombongan ini cukup banyak karena memang bawa 3 kendaraan roda 4. Ini kami perkenalkan, yang pertama sekjen kami yang awalnya kasih pindah 4 bulan, saya tarik lagi karena apa? Secara pengalaman, secara golongan dan pakatnya memenuhi. Ini Pak Sekjen, Pak Khalid. Kemudian berurutan ini SKTP yang baru sesuai dengan aturan Menpan RB, ada penggabungan dalam seksi di kecamatan yang awalnya ada 5 seksi, sekarang mengerucut menjadi 4 seksi. Ada penggabungan antara seksi perekonomian dengan seksi pembangunan sehingga namanya sekarang seksi ekonomi dan pembangunan. Ini ada Mas Mustaqim, beliau adalah staf di Kasih Ekbang, ada Mas Rudi,
ngasih di desa, terus rakyat juga ada Bu Husnul di Ekban, staf ada Mas Rais itu di operator Singa, staf dari Kasubag Keuangan dan Perencanaan, ada Menteri Keuangan saya ini Pak Yusianto, beliau bendahara kecamatan ya. Yang belakang itu ada Bu Sri Hidayati, juga staf Ekban, ada Mbak Zulfa Hurairoh ya, staf di Kasubag Umum Kepegawaian, ada Mbak Miwati, ibu staf di pemerintahan. Beliau Pak Syarif baru belum sampai 1 bulan nih Pak Syarif ya, promosi jadi Kasubag Umum dan Kepegawaian. Beliau juga awalnya staf terlama dan terjauh karena rumahnya memang jauh ya, Kasih Transit yang biasa dipanggil Pak Kasat. Dia nggak sama kayak jajaran samping kita di Polsek ya, Pak Kasat Transit, Pak Abdul Ghafur. Kemudian ada Pak Kasih Pemerintahan, Pak Eka Tajung, beliau asli Jember, Jembernya di Belum, Tanggul ya. Kemudian ada Mas Edi, ini staf di umum kemudian operator juga. Itu ada Bu Sri Sukarsi, beliau masih kangen sama pikiran besok karena baru saja juga promosi di Kasubag di kecamatan tetangga, sehingga sekaligus momentum segitu ini tadi malam kita juga pamit berangkat Pak Camat, kita acarakan di Lestari, di Mbak Lestari rumah makan, bukan Mbak Lestari yang biduannya ya, bukan. Kemudian ada Bu Nur Sehat, terima kasih Ekban yang menangani dana desa dan keuangan desa lainnya. Ada Pak Saliwan, staf dari umum kepegawaian, Pak Sugeng juga di sekretariat kecamatan, Pak Asmuni, Pak Samsul dan lainnya. Ini salah jumlahnya 23 orang. Yang standby di kantor 7 orang karena memang karena hari efektif tidak kami ajak semua. Kemudian di jenjang yang berikutnya kami ingin lebih menggali terkait dengan pemahaman PPIB, karena terus terang IT globalisasi ini tidak lepas dari teknologi. Kembali lagi kami ingin mengambil atau meminta strategi ataupun pengalaman yang telah dilakukan di Kecamatan Sumbersari terkait dengan BPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Telekomunikasi. Karena apa? Ini cukup penting mengingat segala kegiatan yang tidak terekspos itu tadi yang saya sampaikan, kita tidak dianggap bekerja. Padahal dinamika di masyarakat kita dituntut untuk sebaik-baiknya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sama kita masih cukup tinggi terkait dengan stuntingnya. Dari 17 desa yang ada di Kecamatan Besok, kita ada 4 desa yang angka stuntingnya cukup tinggi. Kita sudah berupaya untuk mengoptimalkan PMT-nya, maupun tambahan makanannya. Kita juga optimal memberikan honor bulanan kepada para kader posyandunya dan juga LPP-nya, lembaga pembina posyandu. Tapi ini masih belum ada peningkatan yang signifikan untuk menurunkan angka stunting. Kita mencoba berkoordinasi dengan KUA terkait dengan koordinasi masalah capim, calon pengantin. Kita berikan ujangan kepada anak-anak muda yang akan menikah, biar nanti dari segi gizi dan juga perkembangan ibu hamilnya itu juga bisa kita hindari. Ini masih belum menurunkan angka stunting utamanya yang ada di 4 desa ini, sehingga kami berikhtiar dan juga beristikharah kira-kira apa, karena ini kan yang kita laporkan, kita report ini kan data ini yang jaga pasti tugasnya. Sehingga kembali lagi kita tingkatkan lagi honornya. Ini masih belum. Nah, mungkin ada trik strategi yang
telah dilakukan oleh camat beserta jajaran yang ada di Sumbersara ini, ataupun pengalaman Pak Camat pada saat masih di Kalisak, ataupun camat-camat yang lain yang ada di Kecamatan Jember ini pada saat mungkin kumpul bersama, rapat koordinasi bersama Bapeda, karena kan untuk masalah perencanaan stunting ini di Bapeda dan pelaksananya ada di KB dan juga di Dinas Kesehatan. Ini ada strategi khusus, ada isu-isu strategis yang barangkali nanti bisa kami tangkap, bisa kami terima dan nanti kita implementasikan khususnya yang ada di Kecamatan Lusuk. Kemudian sama sebenarnya kalau inovasi-inovasi, kalau tadi Pak Kabak menyampaikan Sumbersari ini mewakili Kabupaten Jember di provinsi, kami 2 kali Pak Kabak itu masih belum bisa ke nomor 1 karena yang mungkin inovasi kami, pembedaan kami masih kurang. Tahun kemarin kami masih diberikan penghargaan di nomor 2 dan tahun sekarang ini malah kalau di nomor 3 jangan. Sehingga saya tetap optimis karena prinsip saya selama saya mengabdi menjadi ASN harus siap, apapun kondisinya harus siap, entah itu siap waktunya, energinya, pemikirannya dan sebagainya harus siap. Tidak ada kata tidak siap. Sehingga motivasi ini kami sampaikan di teman-teman kecamatan, ayo kita harus bersama. Kalau kita capek, semua capek. Kalau kita senang, semua juga senang. Makanya ini hari ini sebenarnya di DPA-nya hanya 15 orang Pak Camat. Tapi jumlah kami semua itu 32, nggak mungkin kami hanya 15 yang kami ajak, sehingga 25 yang kita ikutkan hari ini, 7 standby, ada yang sakit, ada yang standby di kantor, sehingga insya Allah secara komitmen dan fakta integritas kita juga sudah berikan ke tiap-tiap kasih Pak Camat, serta ke kasih masing-masing kita sudah kita laksanakan sebagai janji kita untuk mengawal dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu telah kita laksanakan, sehingga apapun kegiatannya, apapun programnya, selama kita hidup bersama dan yang disambut itu insya Allah, apapun tujuannya, apapun programnya, insya Allah itu akan terlaksana. Lain-lainnya siap lapak ini dan program integritas yang insya Allah sudah dilaksanakan semua kecamatan dan desa. Cuma kalau di desa yang ada di Kabupaten Probolinggo itu sebagian besar bukan karena pendidikannya, bukan karena kecerdasannya. Beliau terpilih karena memang bisa mengawal untuk keamanan wilayahnya. Mungkin di Jember juga ada yang mungkin wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Probolinggo. Kan mana Kecamatan Sumber Baru itu berbatasan dengan Kecamatan Tiris, cuma lewat perkebunan Pak Jati itu ya, dan juga ada kebun teh di PTPN 11 perbatasan antara Sumber Baru dan juga Kecamatan Tiris. Mungkin di sana juga sama, kultur masyarakat dan juga pimpinan desanya itu bukan karena kecerdasan dan kepintarannya, tapi faktor keamanan untuk menjaga wilayahnya, terhindar dari unras, pencurian, perampokan dan sebagainya. Ini CS-nya ya.
tersentralisasi tidak ada ke eksis kan? Aplikasinya bentuk itu ada yang benar-benar informasi pelayanan, kemudian inovasinya ada. Kalau yang berbentuk teknologi kita memang nggak boleh sama Pemda. Dan baru mau dibikin masih kemarin percobaan. Semua tentusan di sini. Cuma cara saya dan juga ya CS-nya kan tidak ya itu kan bertambahan gitu ya. Ya. Jadi yang pelayanan umum gini ini dana kasihnya ada, kasih pelayanan umum kasih. Berarti untuk registernya satu register itu? Iya, register kasihnya kasihnya beda registernya. Soal pemberitaan itu beda. Urusan panitia. Ada berapa? Kasihnya ada berapa? Itu kasih transit, kasih pom, kasih KKN. Pemberdayaan masyarakat dari restoran, dari bank itu. Ini bapak kasih pom. Oh iya. Karena kan kasih pom. Ya, iya. Iya, kemarin dari empat orang merdeka. Paling banyak ya tidak. Nah nanti tahun depan paten ini ada di masing-masing jiwa dari paten luar ada yang Jadi satu minggu. Pelayanan umum, kalau MPPATS jelas untuk ini gitu. Karena dua hal yang beda. Kalau dari baru lagi nanti kalau Iya. Memang saya Pak Ilmi,